Pernahkah kamu merasa nih terintimidasi oleh orang yang pamer kemewahan di media sosial? Apakah kamu juga ngerasa nggak cukup dengan apa yang kamu punya? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Di zaman digital ini, flexing atau pamer kekayaan, gaya hidup, dan barang-barang mewah telah menjadi tren yang semakin populer. Tapi apakah kamu tahu dampak buruknya terhadap mentalitas kita? Hari ini kita akan ungkap mitos balik tren flexing dan cari tahu solusinya untuk bisa menghadapinya. Sebelum kita bahas dampaknya, lu harus subscribe dulu cuy. Lanjut ya, apa sebenarnya sih arti dari flexing? Dan kenapa kita seringkali melihat orang melakukannya? Flexing itu simpelnya adalah pamer kemewahan, pamer barang mahal, atau menunjukkan gaya hidup yang penuh dengan kesuksesan cuy. Pamer mobil mewah, liburan ke luar negeri, pakaian brand-brand ternama. Bagi sebagian orang, ini bukan hanya cara untuk menunjukkan kekayaan, tapi juga sebagai status sosial mereka. Tapi kenapa tren ini bisa nyebar begitu cepat? Apakah media sosial itu benar-benar memberi dampak besar terhadap perilaku kita? Dengan adanya Instagram, TikTok, dan platform lainnya, semua orang bisa menampilkan sisi terbaik mereka. Bahkan jika itu hanya fasad cuy, atau hanya tipuan doang. Media sosial telah menciptakan tekanan untuk tampil sempurna, dan flexing menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian dan mendapatkan pengakuan. Apa dampaknya sih dari tren flexing terhadap mental kita? Apa kita merasa nggak cukup telah melihat orang lain memamerkan kekayaan mereka? Tren flexing bisa mempengaruhi kita dalam banyak cara, terutama dalam hal rasa percaya diri dan perasaan cukup. Seringkali kita merasa bahwa jika kita tidak memiliki apa yang mereka miliki, kita dianggap kurang. Ini memicu perasaan tidak cukup dengan rendah diri, bahkan bisa berujung pada stres, kecemasan, dan depresi. Dan lebih buruknya lagi, efek dari flexing nggak cuma dirasakan oleh individu yang terpengaruh, tapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Terlalu sering melihat flexing di media sosial juga mengubah standar kecantikan dan kesuksesan. Kita mulai membandingkan diri kita dengan standar yang gak realistis, dan ini mengarah pada yang namanya culture of comparison yang sangat amat berbahaya cuy. Kita bakal bahas di next video nanti. Banyak orang yang merasa bahwa mereka harus membeli barang mahal atau liburan ke tempat eksotis hanya untuk dianggap sukses. Padahal kenyataannya itu hanya ilusi doang. Tapi apakah orang-orang yang memamerkan kekayaan mereka benar-benar bahagia? Mungkin ada yang nggak kamu ketahui tentang flexing. Banyak orang yang memamerkan kemewahan di media sosial sebenarnya tidak seberuntung itu dalam kehidupan nyata. Mereka mungkin terjebak dalam utang atau merasa tertekan karena harus mempertahankan citra mereka. Flexing seringkali hanya sebuah topeng untuk menutupi ketidakamanan dan perasaan tidak cukup dalam diri mereka. Jadi kenapa kita sering merasa terdorong untuk ikut terlibat dalam tren flexing ini? Apakah ini soal sosial atau lebih dari itu? Salah satu alasan mengapa kita terpengaruh oleh tren ini adalah karena media sosial memberikan dorongan langsung berupa likes dan komentar. Pujian dari orang lain beri kepuasan saat dan menguatkan perasaan kita untuk terus menunjukkan lebih baik lagi. Namun itu adalah pujian yang sifatnya sementara, yang akhirnya tidak memberi dampak jangka panjang terhadap kebahagiaan kita. Namun, dampak dari flexing bukan hanya terasa dalam jangka pendek, tapi bisa berlanjut hingga jangka panjang. Apa saja kerugiannya? Jangka panjang, kebiasaan flexing dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita hanya fokus pada pencitraan diri dan pamer kekayaan, kita menjadi semakin jauh dari hubungan yang tulus. Bahkan, hubungan dengan keluarga dan teman bisa terpengaruh karena kita lebih fokus pada materi dan pengakuan daripada ikatan emosional. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk melawan dampak buruk dari flexing ini? Solusi pertama adalah dengan mengubah pola pikir tentang apa itu sukses. Sukses bukan hanya tentang memiliki barang mewah atau terlihat hebat di depan orang lain, tapi lebih kepada merasa puas dengan diri sendiri dan mencintai apa yang kita miliki. Fokus pada pencapaian pribadi, kebahagiaan batin, dan hubungan yang berkualitas. Ada cara untuk mengubah kita memandang dunia digital ini dan melawan godaan flexing. Gimana caranya? Kita bisa mulai dengan membatasi konsumsi media sosial. Tidak perlu ngikutin akun-akun yang membuat kita merasa minder atau tertekan. Fokuskan diri pada hal yang lebih produktif dan positif. Alihkan perhatian pada hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup, seperti belajar keterampilan baru atau berinvestasi dalam kesehatan mental. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk memberi apresiasi pada diri sendiri tanpa perlu mengandalkan validasi dari orang lain. Ingat cuy, hidup bukan kompetisi untuk siapa yang punya barang paling mewah atau bisa pamer ke orang lain. Sukses itu tentang kedamaian batin dan bagaimana kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki. Yang terjebak dalam ilusi sosial media yang hanya memberikan kebahagiaan sementara. Fokuslah pada hal-hal yang lebih bermakna dan buatlah diri sendiri bangga tanpa perlu pamer. Sekarang saatnya kamu untuk bertindak. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu
yang perlu mendengarkan ini. Dan jika kamu punya pendapat atau pengalaman terkait flexing, tolong tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kita jadikan konten pembahasan selanjutnya. Jangan biarkan tren digital merusak mentalitas kita. Yuk mulai bergerak untuk kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. See you on top. Bye-bye.